Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan tiba-tiba membuat geger setelah mengunggah fotonya di situs pencarian kerja. Dalam foto, Anies mengenakan jas hitam dengan kemeja putih dan dasi merah. Namun yang bikin unik, foto Anies tersebut bertuliskan "Open to Work". Di akun Instagram resminya, Anies menuliskan ceritanya ketika mendengarkan usulan dari masyarakat. Anies bercerita, banyak yang mengusulkan menjadi atlet lari di GBK, hingga berpergian ke coffee shop. Unggahan foto Anies justru memancing komentar netizen. Tak jarang, mereka menuliskan komentar menawarkan pekerjaan, hingga tak sanggup membayar karena kemampuan Anies yang overqualified. Tak hanya itu, Anies juga mengunggah aktivitas terkini bersama sang istri. Ia menonton konser John Legend di Sentul International Convention Center. Ini dinamika yang menarik bahwa ketika MK justru menurunkan ambang batas dari 20 ke ada yang 6,5%, ada yang 7,5%. Tapi ternyata lebih banyak yang berkoalisi, bukan memanfaatkan kesempatan haknya untuk memunculkan calon sendiri. Jadi pilkada serentak ini nuansanya adalah nuansa kegagalan. Saya kira begitu ya. Karena harusnya pilkada serentak dimanfaatkan dengan munculnya banyak calon. Jadi rakyat diberikan pilihan yang banyak. Ini kan tidak. Ada yang hanya 2, ada yang hanya 3 gitu. Padahal bisa 5, bisa 6 gitu. Cuma sehari open to work, Anies Baswedan langsung dapat kerjaan. Jadi tampaknya Pak Anies lupa beberapa saat, berapa bulan ya, atau mungkin tahun ya, karena di LinkedIn-nya gitu, di LinkedIn-nya Pak Anies itu masih gubernur Jakarta, jadi lupa nggak diupdate. Kemudian kemarin diingat diupdate lah gitu ya. Setelah diupdate ditulis open to work, jadi terbuka untuk bekerja sama, ayo silakan saya, atau untuk bekerja gitu ya. Bahasa lainnya saya siap bekerja bagi yang mau menawarkan. Nah, kurang lebih begitu ya. Kan LinkedIn biasa dipakai sebagai urusan pekerjaan. Jadi coba saya bacakan ya. Ini kabarnya nih dari Pikiran Rakyat ini ya. Coba kita lihat. Anies Baswedan sempat membuat heboh jagat maya setelah dirinya mencari kerja melalui situs LinkedIn dengan memuat profil open to work. Mencari pekerjaan. Jadi Pak Anies katanya apa? Pengacara ya. Pengangguran banyak acara. Hal ini dilakukan mantan gubernur DKI setelah membahas cuitan netizen yang menyebut dirinya sebagai unemployed person yang banyak pekerjaan. Sebelum melakukan itu semua, tidak lupa update LinkedIn dulu. Tapi serius nih, buat yang mau berjejaring dengan saya via LinkedIn, silakan mampir ke sini. Dan ternyata setelah cuitan itu nggak lama, hanya hitungan menit barangkali, sudah ada 30.000 orang yang meminta berjejaring dengan dirinya di LinkedIn. Ya iyalah. Siapa yang nggak mau berhubungan sama Anies Baswedan? Bahkan itu melebihi batas connection maksimalnya di LinkedIn. Ia dan tim akhirnya mengaku kewalahan menerima satu persatu permintaan tersebut dan meminta netizen cukup follow saja. Jadi seperti di Facebook kali ya, bisa berjejaring, berteman gitu, bisa juga sekedar follow gitu. Nah akhirnya ya sudahlah, follow aja lah. Tapi yang menarik adalah kemudian Pak Anies ditawari jabatan sebagai ketua yayasan oleh pimpinan YPI Baitul Hikmah Hilmi Firdausi. Itu ustadz muda yang ganteng itulah. Wah, saya kira kalau sudah begini nanti ratusan ribuan yayasan menyampaikan hal yang sama. Yuk Pak Anies pimpin yayasan saya aja, yuk Pak Anies pimpin. Tak tanggung-tanggung pengasuh PPA Asyadah ini menawarkan posisi ketua yayasan untuk menggantikan dirinya. Siapa yang nggak mau dipimpin Anies Baswedan ya yayasannya? Pasti pengen juga semua merasakan hal yang sama. Ini kelucuan kita hari ini.
Orang sesibuk Pak Anies kok bisa-bisanya membuka ini, saya sedang mencari pekerjaan. Ya langsung ditawari pekerjaan dengan banyak. Dear Pak Anies Baswedan katanya, sekolah saya sedang butuh tenaga pengajar baru. Ditawarin ngajar. Passion Bapak kan ngajar, sama seperti saya. Kalau Bapak minat bisa DM saya. Bebas, Bapak mau jadi apa? Gantiin saya jadi ketua yayasan juga boleh. Aduh, lucu ya. Allahu Akbar. Guys, gak nyangka banget Anies Baswedan ikutan jadi anggota Open to Work di LinkedIn. Jadi sempat rame nih di X, mantan gubernur Jakarta ini bikin cuitan dengan lampiran screenshotan profil LinkedIn-nya yang pasang tanda Open to Work setelah kalah di Pilpres 2024 dan gak jadi nyalon di Pilkada Jakarta. Cuitannya langsung diserbu netizen. Ada yang bilang Pak Anies kecipratan efek UU Ciptaker alias korban Mulyono, atau bahkan banyak yang ngerasa saingan kalau hijau di LinkedIn-nya bertambah. Tapi gak lama setelah itu, mantan Menteri Kemendikbud ini menghapus tanda open to work-nya dan ngajak kita semua buat connect di LinkedIn. Katanya dia bakal rutin sharing soal kepemimpinan dan juga pengembangan diri. Pengangguran satu ini emang agak lain ya guys. Mana CV-nya sampai 45 halaman, auto bikin HRD gemeter sih. Nah, siapa nih yang udah connect sama Pak Anies? Jawab di komen ya guys. Dan ini menjadi sebuah fenomena baru. Kan kita juga banyak menunggu-nunggu nih akhirnya. Ini Pak Anies kapan nih bikin bikin ormas. Kalau bikin parpol sih kayaknya berat ya. Belum apa-apa nanti langsung membuat sebuah demarkasi, sebuah garis batas yang sangat tebal dengan partai-partai yang lain. Tapi kan kalau bikin ormas lebih cenderung fokusnya ke masyarakat, namanya organisasi masyarakat. Jadi apa yang bisa dilakukan ke masyarakat secara real gitu ya. Kemarin juga saya ada pertemuan dengan Pak Tom Lembong. Kebetulan beliau bersama Mas Kozin sedang ada acara di Bandung dan ya mengajak kita ketemuan lah tadi malam kita ya jam 7 tuh sampai jam setengah 10-an. Padahal batasnya jam 9 harus sudah selesai itu. Tapi ya mau gimana, orang banyak sekali yang pengen diskusi. Ada sekitar berapa ya, mungkin 20 orang lah ya. Tokoh-tokoh Jawa Barat berkumpul mendiskusikan bagaimana format ormas yang paling tepat untuk di launching oleh Anies Baswedan. Alhamdulillah diskusinya seru, banyak pertanyaan, banyak debat, seperti sebuah diskusi yang selayaknya, dan akhirnya kita mencapai beberapa titik kesamaan. Mungkin mudah-mudahan lah ya, tidak lama lagi Pak Anies segera melaunching ormas itu. Ormas ini menjadi kekuatan baru non-parpol yang akan dirasakan oleh rakyat Indonesia kebermanfaatannya. Kan begitu ya, kan mungkin nggak nanti jadi parpol, ya mungkin saja, tapi kan kita fokusnya sekarang. Daripada bicara nanti yang nggak jelas, nggak tahu juga kita nanti itu akan mengalami atau tidak. Kan begitu. Jadi yang sudah pasti aja sekarang. Nah, dengan ormas, contoh ormas tuh kayak gimana sih? Ya ini semacam perkumpulan, misalkan yang sudah Pak Anies bikin nih, turun tangan ya. Indonesia Mengajar, mengirimkan tokoh-tokoh, mengirimkan praktisi-praktisi, dikirim ke pelosok-pelosok daerah ikut mengajar. Nah ini kan langkah yang dahsyat luar biasa gitu. Atau ikut membereskan persoalan sampah di kota masing-masing ya, itu juga kan bisa. Jadi tentu menarik ya, menarik untuk kita bisa simak, menarik untuk bisa kita segera tunggu Pak Anies mau ngapain setelah ini. Kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar,
dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.